Mario Dandi dan rekannya Shane Lucas didakwa melakukan penganiayaan terencana dalam kasus penganiayaan David Ozora. Atas dakwaan itu, keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara. Untuk mengulas lebih dalam, kita akan bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Prof. Suparji Ahmad. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami. Prof, terkait dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara bagi Mario, Anda melihatnya ini sudah tepatkah atau seperti apa Prof? Atau semestinya melebihi dari 12 tahun penjara? Saya kira ancaman hukuman 12 tahun sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu terhadap perbuatan penganiayaan berat. Ya, karena apa yang dilakukan oleh para terdakwa memang menyebabkan luka kepada korban, sehingga luka tadi dikualifikasi sebagai akibat dari penganiayaan berat. Memang mungkin saja ada pertimbangan lain ya yang menganggap ini masih kurang berat, karena mestinya dikenakan penambahan hukuman, mengingat ini ada juga kaitannya dengan perlindungan anak. Tetapi kita hormati apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan menurut saya sebagaimana yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi sudah memenuhi syarat sebuah dakwaan, cermat, jelas, dan lengkap, sehingga akan lebih baik proses pembuktian untuk persidangan berikutnya. Tidak perlu ada eksepsi, karena eksepsi pada prinsipnya kan sebuah tangkisan atas akibat dari sebuah dakwaan yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi kompetensi absolut atau kemudian kompetensi relatif. Sekiranya yang dipersoalkan adalah soal pemenuhan unsur yang tidak terpenuhi, maka sudah masuk pada pokok perkara. Disitulah akan lebih baik ada pembelaan dari penasihat hukum daripada menggunakan eksepsi yang cenderung tidak efektif, tidak efisien, dan tidak produktif. Itukah sebabnya, Prof, kenapa Mario Dandi tidak melakukan eksepsi dalam sidang kali ini untuk sidang pada putusan 12 tahun penjara ini? Ya, pertimbangannya saya kira memang tidak ada celah untuk dieksepsi dalam dakwaan ini. Dalam arti bahwa dakwaan sudah menguraikan dengan baik tentang lokusnya, tentang tempusnya, tentang perbuatannya, terus kemudian kronologisnya, pelakunya, atau kemudian saksi-saksi yang lain. Sehingga tidak ada celah untuk kemudian dieksepsi. Karena eksepsi itu akan efektif atau dalam arti berhasil, misalnya pengadilan ini dianggap tidak berwenang. Karena kenyataannya adalah pengadilan yang berwenang, pengadilan yang berkompeten, sehingga tidak ada ruang, tidak ada celah untuk melakukan eksepsi. Saya kira ini adalah satu strategi yang efektif, yang baik, yang dilakukan oleh penasihat hukum. Baik. Ada beberapa pasal yang dicabut dalam sidang tadi. Ada pasal 351 atau pasal penganiayaan ringan, terus juga ada pasal penganiayaan tanpa rencana, ini dicabut. Tapi ada beberapa pasal juga tetap dilaksanakan di sana. Tapi menurut Anda, Prof, apakah Mario Dandi juga tetap akan dikenakan pasal berlapis nanti? Ya, menurut saya ini akan bisa saja diterapkan dengan pasal berlapis. Tetapi ya, menurut saya bahwa yang paling terpenuhi unsurnya adalah penganiayaan berat tadi itu. Perkara ini tidak terlalu banyak misteri, tidak terlalu banyak yang bisa diperdebatkan, karena apa? Terang benderang dalam arti peristiwanya, kapan dilakukan, di mana dilakukan, oleh siapa yang melakukan, siapa saksinya, dan kemudian siapa korbannya. Sehingga ini perkara relatif mudah untuk dibuktikan, ya, karena jelas korbannya, jelas pelakunya, dan alat bukti maupun barang buktinya. Yang masih menjadi pertimbangan adalah apakah ini kualifikasi penganiayaan ringan atau penganiayaan berat. Meskipun juga secara kasat mata, mengingat akibat perbuatan tadi menimbulkan luka, bahkan kemudian sakit yang cukup lama, maka bisa dikategorikan adanya sebuah penganiayaan berat tadi itu. Ya.
Baik, Prof, dalam persidangan tadi ada beberapa hal yang tidak disampaikan oleh hakim. Apa pertimbangan hakim tidak menyampaikan hal itu, Prof? Ya, kalau kita cermati dalam persidangan tadi sempat misalnya tidak ada suara ya, atau kemudian semi terbuka, semi tertutup ya. Mungkin ini mempertimbangkan soal konten dari dakwaan atau uraian dakwaan. Ketika ada kaitannya dengan konten-konten asusila, maka menjadi pertimbangan majelis hakim untuk kemudian itu tidak dijadikan sebuah informasi yang terbuka untuk umum. Karena pada prinsip dasarnya adalah terbuka untuk umum, namun bisa juga majelis hakim dengan pertimbangan konten asusila, pertimbangan soal anak dan sebagainya, maka bisa ditentukan bahwa ini menjadi satu persidangan yang tidak harus dibuka atau tidak buka untuk umum. Ini saya kira salah satu pertimbangannya kaitannya dengan kemungkinan konten-konten asusila dalam dakwaan tadi itu. Baik, Prof, dalam sidang tadi hakim menyatakan atau sempat mengatakan tidak ada ancaman seperti itu. Ini kenapa ya, Prof? Apa memang pertimbangan dalam hal ini yang ingin hakim katakan terkait dengan hal ini? Ya, memang semuanya berjalan dengan apa adanya, bahwa persidangan ini dijamin ya akan berjalan dengan independen, berjalan dengan profesional, dijamin dengan penuh integritas. Maka tidak ada ancaman, karena mungkin saja jangan sampai ada persepsi, ada narasi, opini bahwa ini ditekan sehingga kemudian ditutup suaranya dan sebagainya. Saya kira pengalaman sudah menunjukkan bagaimana tekanan-tekanan publik tidak akan mempengaruhi independensi majelis hakim. Baik. Dan ini disampaikan sebagai sebuah garansi bahwa persidangan ini tidak ada tekanan dari siapapun. Baik, Prof, ini kan menurut pernyataan ayah David ada beberapa hal krusial yang tidak disampaikan di pengadilan hari ini. Ini dalam dakwaannya jaksa tidak menyebutkan soal ancaman penembakan terhadap David Ozora, dan padahal keluarga dan pengacara David menilai ancaman ini sebenarnya penting untuk pembuktian adanya unsur perencanaan dan penganiayaan. Ini bagaimana Anda menanggapi terkait dengan hal ini, Prof? Ya, tidak adanya uraian dalam dakwaan ancaman tadi itu, ya mungkin dalam pandangan jaksa penuntut umum tidak cukup alat bukti, gitu. Tidak cukup barang bukti untuk menunjukkan ada ancaman tadi itu. Karena pada dasarnya sebuah persidangan adalah rekonstruksi fakta yang berdasarkan alat bukti, yang didukung dengan barang bukti. Nah, ketika dakwaan tadi itu hanya sekedar menguraikan tanpa sebuah dukungan alat bukti, maka dakwaan tadi menjadi imajinatif, menjadi ilusi, menjadi kemudian tidak ada sebuah fakta-fakta yang mendukung pembuktian. Nah, namun demikian, bahwa dakwaan ini kan sebagai sebuah dokumen ya yang dikeluarkan oleh jaksa penuntut umum sebagai bahan untuk mendakwa yang bersangkutan, bagi penasihat hukum, bagi terdakwa, bahan untuk melakukan pembelaan, bagi majelis hakim sebagai bahan atau sebagai satu dokumen untuk memimpin persidangan. Tetapi semuanya itu masih berproses. Bisa jadi dalam perkembangan sidang berikutnya, berdasarkan keterangan saksi atau alat bukti yang lain, bisa saja hal-hal tersebut menjadi terungkap. Ini masih awal. Gitu, masih ada kemungkinan itu artinya masih bisa diungkapkan dalam nanti persidangan berikutnya, seperti itu ya, Prof ya. Karena berikutnya kita akan dengar juga saksi-saksi akan dihadirkan, tapi dari kuasa hukum David Ozora mengatakan David belum bisa bersaksi karena juga kondisi. Tapi apa yang tentunya diharapkan dalam persidangan ini, Anda melihatnya, Prof, apa yang harusnya yang menjadi poin utama yang jangan sampai kelewat tentunya dalam persidangan ini? Poin utama adalah bahwa memberikan keadilan kepada korban, ya itu. Jadi bagaimana melalui persidangan ini adalah memberikan keadilan. Dan sekaligus juga memberikan keadilan bagi terdakwa juga, bahwa hakim harus juga berimbang, ya. Tetapi
jaksa penuntut umum yang hadir sebagai representasi negara tentunya adalah membela keadilan warga negara yang dalam hal ini David sebagai korban. Tapi pada sisi yang lain, penasihat hukum hadir untuk membela bagaimana misalnya Mario Dendi untuk mendapatkan perlindungan haknya meskipun pada posisi terdakwa. Dan hakim menghadirkan keadilan bagi kedua belah pihak yang tentunya mendasarkan pada aspek kepastian maupun kemanfaatan. Dan yang lebih utama lagi adalah bagaimana poin di dalam persidangan ini menghadirkan sebuah kebenaran-kebenaran yang nyata, kebenaran yang didukung dengan alat bukti dan sekaligus memberikan efek jera, memberikan edukasi kepada pelaku sehingga pada masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan ini. Baik Prof. Terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Utama. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Prof. Suparji Ahmad selaku pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia.